Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi membahas soal review mid semester genap kelas 11 Ilmu Sejarah. Nomor 6. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Kediaman Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikut ini merupakan fakta yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi tersebut kecuali. Nah, ini ditanya kecuali ya. Berarti kita cari yang tidak berhubungan ya dengan peristiwa tersebut. Yang pertama, membaca proklamasi. Ini benar ya. Terlebih dahulu menyampaikan pidato pengantar. Ya, ini juga benar. Ya. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati juga benar, sangat terkenal itu. Latif mengibarkan benderanya. Oke, yang bawahnya namanya SK Trimurti. Jadi ini yang membawa. Ini yang menggeret bendera, SK Trimurti yang membawa. Kemudian terdapat sambutan dari wali kota, ini Suwiryo, pakai U bukan Soe, karena nama orang ya, pakai U. Agak ada kesalahan teknis. Muhammad Hatta menyampaikan pidato singkat pada akhir acara, ini enggak ada. Jadi jawabannya yang ya, jadi Muhammad Hatta itu sama sekali tidak terjadwal memberikan pidato di akhir acara. Ini Suwiryonya, wali kota Jakarta waktu itu, dan ini Soekarno ketika proses proklamasi kemerdekaan dibacakan. Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Nomor 2 soalnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah bersama rakyat berupaya memperluas informasi kemerdekaan seluruh wilayah Nusantara. Salah satu cara yang digunakan maksudnya adalah melalui media massa. Ini kita garis bawahi. Surat kabar yang pertama kali memberitakan peristiwa proklamasi, salah satunya Cahaya. Ini Cahaya ini diterbitkan di mana? Nah, ini diterbitkan di Bandung. Nih, nggak usah lama-lama nih. Di Bandung, berarti jawabannya B. Di Jakarta itu ada Radio Domi, yang kemudian itu menjadi corongnya Berita Antara, ya, Berita Antara milik BUMN. Nah, ini beberapa media ya, media massa pada saat itu ada Cahaya, ada apa nih? Suara Asia, apa nih? Indonesia Raya ya. Ini bentuk apa ya? Bentuk visualisasi dari kantor tersebut yang di-remake menggunakan AI. Nggak tahu tuh kantor atau enggak. Intinya masa yang sama. AI. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kali ya, ini pemilihan kayaknya, dipilih melalui sidang WPKI, benar ya, secara aklamasi. Usulan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi itu disampaikan oleh, nah, ini kita lihat jawabannya yang mana. Nah, di sini disampaikan jawabannya adalah dari Soekarni ya. Otto nih enggak, Soekarno juga enggak, kan dia yang dipilih. Muhammad Hatta jelas enggak. Nah, yang paling benar itu Soekarni. Karena Soekarni mempunyai fungsi yang cukup banyak sih. Salah satunya secara aklamasi memilih Soekarno dan Hatta ya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian juga ketika pembuatan teks proklamasi, dia juga menyampaikan Soekarno dan Hatta sebagai atas nama rakyat Indonesia yang tertanda tangan gitu kan, tertanda tangan atas nama rakyat Indonesia itu Soekarno dan Hatta. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, selain menetapkan pembentukan Departemen Pengangkatan para Menteri, sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 juga memutuskan pembagian wilayah. Ini kita garis bawahi, pembagian wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke beserta gubernurnya. Di bawah ini pasangan provinsi dan gubernur sesuai dengan hasil sidang PPKI tersebut adalah, nah, jawabannya adalah yang A ya, Kalimantan itu di sini Muhammad Nur. Sumatera itu bukan ini yang pasti ya, kalau Samratulangi ini Sulawesi harusnya. Maksudnya kebalik deh itu. Nah, kebalik. Kalau Jawa Barat, Raden-Radennya Jawa, jadi enggak Jawa Barat.
Jawa Tengah, enggak juga deh kayaknya. Jadi di sini kelihatan nih ada gubernur pertama dan provinsinya. Kalau Kalimantan Insinyur Muhammad Nur. Kalau Sumatera itu benar ya, Tengku Muhammad Hasan. Karena Teuku ini kan gelar ini, nama-nama ini Aceh atau gelar Aceh, Teuku, Tengku gitu. Kemudian Samratulangi udah terkenal banget di Sulawesi ya, kelihatan di sini Sulawesi Samratulangi. Kemudian di sini juga ada dari Jawa Barat Sutarjo ya, di Jawa Barat bukan Raden ini kejawaan. Walaupun Jawa Barat itu Jawa, Pulau Jawa, tapi bukan suku Jawa gitu, mereka Sunda. Kemudian Jawa Tengah, nah baru benar dari Jawa Raden Panji, dia ada kata Radennya Jawa Tengah. Ya, jadi ini juga kebalik nih. Sutarjo, Karto, Hadikusumo, ini harusnya Jawa Barat. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ya. Yang terakhir apa nih soalnya? Tujuan dikeluarkannya maklumat 3 November adalah, nah ini menarik ya, jadi maklumat 3 November ini dikeluarkan oleh Muhammad Hatta nih, orang ini sebelah kiri nih orangnya, bukan oleh Soekarno. Kan biasanya maklumat tuh Soekarno ya, tapi ini dikeluarkan oleh Muhammad Hatta. Tujuannya, jadi kita pahami tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Karena kenapa? Karena pada saat itu negara menganut sistem politik satu partai ya, PNI. Jadi politik pada saat itu cuma ada satu partai politik ya, jadi nggak melarang adanya partai politik lain. Itu ada dalam aturan sebelumnya, sehingga Muhammad Hatta dengan kesadaran penuh dan dukungan dari masyarakat ya itu didukung ya, mengeluarkan maklumat tersebut gitu, supaya dunia atau iklim demokratis di Indonesia terbuka, sehingga munculnya berbagai partai gitu ya. Ini Soekarno dan Muhammad Hatta, isi maklumatnya kurang lebih ya gitu, membolehkan untuk mendirikan partai dan negara tidak mengadopsi politik satu partai. Ini bukan tanggal 5 Oktober untuk tentara mengubah sistem, bukan juga untuk enggak, karena belum ada pemilihan juga sebenarnya, mendorong masuknya enggak ada hubungannya, jadi jawabannya C. Oke, mungkin itu yang kita bahas hari ini. Thank you for watching and we see for the next video forward. Bye bye.